Terima kasih. Saya untuk sesi kali ini mungkin lebih ke fokus ini ya, pembahasan formil. Saya nggak mau fokus ke material. Jadi coba teman-teman para hadirin buka Instagram atau buka Twitter sekarang, buka akun kompas.com. Kompas beberapa menit yang lalu, 2 atau 3 menit yang lalu, rilis berita bahwa Gibran lagi-lagi melanggar aturan debat. Jadi aturan yang ditulis itu adalah keluar dari podium. Oke, clear bahwa keluar dari podium. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ke Prof. Mahfud, kemudian tadi sempat keluar dari podium lagi dan ada pelanggaran lagi tentang singkatan-singkatan. Ini saya ingin fokus kepada formal sekarang, formilnya, bukan kepada materialnya, pembahasan material. Jadi memang kalau sesuatu yang diawali dengan kecacatan, maka hasilnya juga akan ada kecacatan. Sesuatu yang diawali dengan hal-hal yang melanggar etika, maka seterusnya akan dilakukan pelanggaran etika. Jadi itu yang sudah terjadi di depan 270 juta pasang mata sekarang yang menyaksikan debat cawapres, bahwa memang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentang adanya pelanggaran etika berat yang kemudian meloloskan Gibran sebagai salah satu peserta Pilpres ini, ya itu adalah benar. Dan itu membuktikan hari ini, waktu ini, di momen ini adalah bukti bahwa kita semua bisa melihat bagaimana Gibran seorang anak muda, dia tidak mewakili etika anak muda untuk berbicara, apalagi untuk berdebat kepada seorang akademisi, profesor, terhadap orang yang memiliki gelar kehormatan doktor honoris causa. Jadi cara diskusi debat ugal-ugalan itu bukan cara anak muda. Anak muda nggak seperti itu. Saya juga masih dikategorikan anak muda. Saya umurnya di bawah Gibran. Saya kalau berbicara dengan profesor nggak mungkin dengan cara yang tidak sesopan itu. Tidak mungkin dengan cara-cara yang seperti itu. Ini membuktikan bahwa Gibran ini bukan representatif anak muda, tapi representatif dari anak presiden. Yang dia bicarakan dari tadi adalah program-program telah dilakukan bapaknya, bukan program-program visi misi yang akan dilakukan. Nah kalau tadi dia bilang soal contekannya Gus Muhaimin, nah yang dikatakan Gibran ini contekan semua program yang sudah dikerjakan gitu loh. Lalu apa yang perlu disampaikan kalau program ini sudah dikerjakan? Yang perlu masyarakat Indonesia ketahui sekarang adalah visi ke depannya, bukan contekan dari bapaknya. Nah ini membuktikan, saya ingin menekankan sekali lagi di sesi ini, saya tidak mau terlalu fokus kepada materi, karena materi sudah jelas soal deforestasi. Ya Prabowo adalah pelanggar, ya karena dia Menteri Pertahanan, dia adalah kuasa pemegang anggaran terhadap proyek mega proyek yang namanya food estate, menggunduli ratusan ribu hektar hutan, kemudian menjadikan proyek itu sebagai proyek ugal-ugalan, dan akhirnya apa? Kerugian triliunan rupiah ditanggung oleh saudara-saudara sekalian, seluruh rakyat Indonesia. Ya, jadi ini sejalan dengan apa yang terjadi belakangan ini, bahwa kalau kita lihat Presiden rajin ke daerah-daerah membagikan bansos, katanya bantuan presiden. Giliran bansos katanya punya presiden. Giliran bantuan itu dari presiden, tapi giliran hutang itu punyanya rakyat Indonesia. Itu kira-kira ingin saya sampaikan.